Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IDX semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini masih berpuasa buat yang menjalankan ibadah puasa ya, karena sebentar lagi kita juga akan mau buka ya sebentar lagi ya. Tapi sebelum buka, nah kita akan ngebahas hal-hal yang menarik nih terkait dengan investasi di pasar modal. Nah buat Sobat IDX Jambi, hari ini saya akan mengundang Mas Alexander Charles dari PT FAC Sekuritas mengenai pembahasan investasi ala Bapak Warren Buffett. Nah jadi buat yang di sini fundamentalis ya, kita akan menjelaskan mengenai, nah ini ada Mas Alex sudah mau bergabung ya. Ya, Sobat IDX Jambi, kita sedang menunggu ya dari Mas Alex untuk bergabung di live kita pada sore hari ini. Mas Alex, Iya, Mbak Pasya. WFH atau WFO nih? WFO, Mbak. WFO ya. Oke. Baik nih, saya akan opening dulu ya Mas Alex ya. Ya, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IDX Jambi. Kita hari ini akan ngebahas investasi ala Bapak Warren Buffett. Nah, sebenarnya ini tema yang menarik sekali ya. Jadi buat teman-teman sekalian, harap pantengin ya IG IDX Jambi ini, kita akan menjelaskan bagaimana sih, mungkin ini juga terkait dengan kiat-kiat ya, kiat-kiat untuk berinvestasi di pasar modal ala orang terkaya nomor 3 di dunia. Jadi buat yang belum tahu Bapak Warren Buffett itu siapa, jadi Bapak Warren Buffett itu merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Nah tapi kalau sekarang nih kita nomor berapanya kita belum pasti nih, karena biasanya itu berada di urutan ketiga nomor orang terkaya di dunia yang berasal dari pasar modal. Nah baik, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana sih investasi yang dilakukan oleh seorang orang yang luar biasa kaya ya, the richest of the rich gitu ya, paling kaya di antara yang kaya gitu ya, orang yang kaya tapi sederhana luar biasa. Nah kita akan melihat bagaimana sih tips-tips ya dari Bapak Warren Buffett mengenai investasi di pasar modal. Mas Alex, boleh langsung aja Mas Alex? Ya. Oh, ada materi yang akan dipaparkan Mas Alex? Oke, baik Mbak. Iya. Hari ini saya sebenarnya mau angkatnya itu agak sedikit berbeda Mbak. Sebenarnya kalau quotes-nya Warren Buffett ini banyak sekali ya, kiat-kiatnya udah banyak sekali tersebar di media massa ya gitu. Akhirnya kalau Bapak Ibu teman-teman googling aja, ketik aja nama Warren Buffett itu segala bentuk quotes-nya dalam bentuk gambar-gambar itu sudah tersedia gitu. Oke. Nah, cuma sore ini ya kita coba angkat dari sisi yang mungkin tidak biasa ya. Artinya tetap saya punya slide-nya memang ngambil dari yang umum juga, tapi ada beberapa sisi yang perlu kita perdalam gitu Mbak ya. Artinya apa? Agar ada ilmu baru ya yang kita dapatkan di sore ini begitu. Oke. Nah, saya boleh lihatin ininya Mbak ya, slide-nya ya. Ya, boleh Mas Alex. Oke. Tapi ini sinyalnya saya nggak tahu nih ya, apa sinyalnya yang di tempat saya yang kurang bagus. Putus ya Mbak? Ya. Oke. Mungkin kurang ini, pencahayaannya kurang jelas juga nih Mas Alex. Agak gelap. Agak gelap ya? Gelap. Betul. Ya. Mungkin disesuaikan dulu ya. Oke, sambil menunggu mungkin ya Mas Alex boleh sambil disesuaikan juga ya untuk posisinya yang PW dan kelihatan. Oke, mungkin buat viewers Sobat IDX Jambi di sini boleh komen ya kalau seandainya kurang jelas, nanti komen aja ya. Oke. Investasi hebat dan cermat ala Bapak Warren Buffett. Oke. Udah ya, saya rasa sih udah lumayan sih. Cukup jelas Mbak ya? Suara lumayan jelas. Nah, ini sinyalnya udah lumayan bagus sih. Oke. Ya, nah ini kita tahu
tahu kalau Bapak Warren Buffett ini kan orang yang sangat teliti sekali ya dan sangat cermat sekali ya. Beberapa hari ini kita juga membaca di media massa kalau Bapak ini baru saja cut loss besar-besaran ya di saham penerbangan ya Bapak ya. Iya. Oke, jadi dari sana ya apakah itu buah dari kecermatannya atau memang Pak Warren Buffett-nya melakukan kesalahan? Nah itu kita perlu pelajari lebih jauh juga ya, gitu. Iya. Nah, karena baru aja rups ya. Iya. Berkshire Hathaway-nya. Nah ini, saya coba angkat bermula dari sini Mbak Fasya, ya. Oke. Ini sebuah quotes yang kita dapatkan juga dari media massa juga banyak ya. Di sini dia menjelaskan atau Warren Buffett ini berpandangan pasar saham itu adalah media untuk mentransfer uang ya dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Nah ini kuncinya di sini Mbak Fasya. Artinya terlepas dari berbagai macam ilmu analisa fundamental, teknikal, bandarmologi dan segala macamnya, Pak Warren Buffett ini menegaskan suatu hal ya, artinya ini di luar konteks keilmuan gitu ya. Ada di sini diperlukan suatu hal yang unik ya, hal yang tidak akademik ya gitu. Itu ada kesabaran gitu ya. Artinya siapapun yang masuk ke pasar modal ini nantinya ya, siapapun yang ingin bertransaksi di bursa efek, entah itu dalam konteks investasi ataupun trading ya, kalau tidak punya yang satu ini, kesabaran ini, nah bersiap-siaplah menjadi korban ya gitu. Artinya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Belakangan kita mungkin cukup dihebohkan di tahun kemarin ya Mbak Fasya ya. Dihebohkan dengan ada istilah-istilahnya bandar. Wah itu kita terlalu jauh lah berbicara soal bandar-bandar begitu ya. Artinya pasar saham itu sebuah pasar yang tempat antara pembeli dan penjual bertemu gitu ya. Gitu. Nah yang quotes dari Pak Warren Buffett ini menegaskan ya perlu kesabaran ya dalam berinvestasi saham gitu ya. Artinya kalaupun kita sudah menganalisisnya secanggih apapun ya, menganalisis rasio-rasio keuangan, laporan keuangan dan statistik-statistik lainnya, kita memperhitungkan berbagai macam proyeksi ya gitu dan prediksi-prediksi laba perusahaan, prediksi ekonomi segala macamnya. Tapi kalau nggak punya kesabaran ya tetap aja akan berada di pihak yang kalah nantinya gitu Mbak Basya. Nah, kenapa Pak Warren Buffett ini menegaskan soal kesabaran ini ya? Nah, ini didapatkan dari sang gurunya juga ya. Siapa gurunya Warren Buffett ya? Itu Pak Benjamin Graham ya. Nah, ini saya kutip dari salah satu bukunya, dari buku Intelligent Investor ya. Pak Benjamin Graham ini mendefinisikan orang yang berhasil di pasar modal itu orang yang sukses adalah investor pintar. Tapi dia menegaskan di sana, investor pintar itu tidak terkait dengan akademik ya, atau tidak terkait dengan kecerdasan otak gitu. Artinya tidak tidak terkait dengan intelijensi ya, atau IQ-nya tinggi ya. Orangnya berpendidikan ya, bergelar S1, S2 sampai profesor sekalipun ya belum termasuk kepada investor pintar sebelum memiliki 3 indikator ini ya. Yang pertama itu adalah sabar ya. Nah itu makanya dari quote tadi kaitannya adalah ya sabar ini adalah kunci utama seorang investor ya. Yang kedua tuh disiplin gitu ya. Kalau tidak disiplin ya percuma juga ya. Yang ketiga antusias untuk belajar. Nah ini barangkali poin penting ya yang harus kita persiapkan dulu ya sebelum mempelajari hal-hal yang lainnya. Artinya kalau kita bicara soal investasi cerdas dan cermat alanya Warren Buffett ya menurut saya kunci di sini Mbak Fasya. Jadi bukan soal kemampuan dia menganalisis saham, itu saya rasa banyak orang pintar di dunia ini ya. Banyak profesor-profesor ekonomi yang lebih lebih dalam analisisnya tentang sebuah saham ataupun ekonomi secara keseluruhannya. Tapi
sedikit sekali orang yang memiliki kesabaran, ya, sabar menunggu sahamnya untuk dibeli, sabar menunggu saham untuk dijual, ya, kemudian disiplin melakukan pembelian pada tingkat-tingkat harga tertentu yang dia tetapkan, ya, kemudian juga tidak berhenti untuk belajar. Nah, ini barangkali kesulitannya bagi kelompok yang sudah cerdas secara akademik, ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ya, di kampus barangkali, ya, ketika mereka sudah bergelar S1, S2, S3, nah, antusias belajarnya apalagi untuk kembali kepada hal yang umum itu biasanya menurun. Nah, di sini makanya Pak Benjamin Graham, ya, ini yang dipelajari oleh Bapak Warren Buffett ini, ya, investor pintar itu adalah orang yang memiliki sabar, disiplin, dan antusias untuk belajar, ya. Yang kita tahu sendiri Bapak Warren Buffett sampai sekarang, sampai tua gini masih belajar, ya, masih melakukan kesalahan, ya, artinya dia juga bukan dewa yang tidak pernah salah, ya. Dan saya yakin cut loss besar-besaran yang dilakukan oleh Pak Warren Buffett pada saat penerbangan belakangan ini, ya, itu juga mungkin adalah kesalahan prediksi dia, gitu, ya. Artinya Pak Warren Buffett pun juga bisa salah, gitu. Jangan kita yang baru belajar, ya, Pak Warren Buffett pun yang udah puluhan tahun di pasar modal pun juga bisa salah. Artinya di sini kembali kepada kunci utamanya, tidak ada satu orang pun di dunia ini bisa tahu apa yang terjadi besok hari, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, ataupun 10 tahun ke depan, ya, gitu. Cuma barangkali, ya, kesabaran dan kedisiplinan Pak Warren Buffett ini menyelamatkan dia dari krisis-krisis ekonomi yang sudah berlangsung. Ya, kita juga tahu tahun lalu Pak Warren Buffett sudah mengcashkan uang dia dalam jumlah yang banyak, ya, gitu, sebelum dia saham penerbangan ini. Nah, saya sangat yakin sekali Mbak Fasya, itu bukan karena dia tahu bakalan ada kondisi pandemik corona seperti yang saat ini. Saya yakin dia juga tidak tahu, ya, cuma dia memiliki beberapa indikator, ya. Nah, indikator ini barangkali yang akan saya sharekan kepada kita semua hari ini, ya. Ketika pasar sedang bullish, ya, ini, ya, apa ciri-ciri pasar bullish, ya. Nah, ini pertama, tingkat harga secara historis tinggi. Artinya rata-rata harga saham saat itu atau saat ini, ya, dibandingkan sebelum-sebelumnya itu tinggi. Kalau kita bawakan ke analisis teknikal, ini harga sahamnya di atas moving average-nya. Nah, ini kalau kita bawakan ke teknikal, ya Mbak Mas, ya. Cuma artinya di sini rata-rata harganya tinggi, ya. Harga saat ini dibanding rata-rata sebelumnya itu, entah itu seminggu sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya, itu lebih tinggi, gitu. Yang kedua, rasio harganya itu tinggi. Rasio itu bisa macam-macam, bisa rasio dibanding laba, bisa rasio dibanding nilai bukunya, atau price to book value, atau rasio harga dibanding yang lainnya. Bisa juga dengan price to cash flow ratio, CPR juga bisa. Artinya harga saham saat ini dibandingkan dengan tingkat laba perusahaan itu secara umumnya tinggi, gitu, ya. Artinya kalau kita mau compare itu udah di atas rata-rata, gitu, masih bisa di atas 15, bisa di atas 17, gitu. Kemudian, nah, otomatis karena tingkat harga yang tinggi, dividen yield-nya rendah, gitu, ya. Kemudian juga jumlah volume transaksi harian day trade itu, orang yang trading jangka pendek itu meningkat. Nah, kemudian lagi itu yang terakhir. Nah, ini, ya, ini yang saya telah menyadari juga, ini juga terjadi di bursa saham kita, ya. Di Indonesia tahun 2018-19 kita banyak sekali mendapati saham-saham IPO, ya, dan sebagian, ya, bukannya kita berpikiran buruk, tidak, tapi sebagian, ya, ada yang berkualitas jelek, ya, sebagian. Nah, ini terbukti harga sahamnya belum apa-apa IPO, ya, baru seminggu 2 minggu IPO sudah jatuh ke 50. Nah, itu, artinya di sana pada saat seperti ini, ya, itu menunjukkan si pasar sedang bullish, cukup bullishnya udah kuat, gitu, kan. Nah, kecerdasan Bapak Warren Buffett di sini adalah pada saat itu dia keluar dari pasar. Karena apa? Karena berdasarkan buku dari Intelligent Investor juga, ya, pada saat kondisi bullish seperti ini, pasar berada pada optimisme yang
apa namanya, terlalu berlebihan ya, terlalu optimis yang sangat yakin sekali ya. Artinya orang bersedia membeli harga saham pada tingkat harga berapapun. Artinya di sini orang pada kondisi bullish yang udah kondisi seperti ini nggak nawar-nawar lagi ya, selalu hajar kanan kalau istilah orang udah trading gitu ya, beli saham apapun harga di pasar beli gitu ya. Nah, itu menunjukkan secara keseluruhan pasar sudah tidak rasional. Nah, ini yang membawa Bapak Warren Buffett di tahun 2019 keluar dari pasar saham Amerika. Dia mengcashkan uang dan begitu banyak ya. Jadi itu saya sangat yakin sekali dia mengcashkan uang dia bukan karena dia tahu bakal ada pandemi seperti ini, bukan, tapi memang pada saat itu pasarnya sudah sangat over ya, gitu, sudah sangat terlalu panas ya. Udah dianggap sudah overvalue ya. Ya betul. Jadi di situ yang keluar dari pasar modal pasar modal di Amerika Serikat ya, di Wall Street. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi miris ya, kebalikannya ya, kita coba balik aja kata-katanya ya. Tingkat harga historisnya rendah ya. Kemudian rasio harga juga rendah ya. Kemudian dividen yieldnya jadi tinggi. Kenapa? Karena walaupun laba usaha tinggi, tapi kalau harga sahamnya turun lebih besar dibanding penurunan laba perusahaan, otomatis dividen yieldnya jadi lebih tinggi ya. Kemudian ya kita merasakan juga saat ini Mbak Pasya ya, volume transaksi harian sekarang menurun ya. Ini mungkin ada banyak mungkin investor retail yang membeli dan telanjur membeli di harga saham yang lebih tinggi ya. Sementara sekarang terpaksa menunggu harga saham naik kan. Nah, kemudian ya jumlah IPO biasanya lebih sedikit lebih sedikit dibanding sebelumnya. Nah, ini barangkali ya keunikan ya atau kecermatan Pak Warren Buffett dalam berinvestasi ya. Artinya dia memantau secara cukup luas ya. Saya ambil kutipan dari orang yang sudah jadi Presiden Amerika Serikat sekarang, Mbak Mas ya, Pak Donald Trump ya. Gitu. Saya suka satu kata dia yang paling saya suka itu adalah berpikir luas gitu ya. Artinya kita jangan berpikir hanya frame-nya pendek ya, berpikir harian, berpikir mingguan ya, coba berpikirnya lebih luas. Kalau kita lihat grafik harga, jangan kita lihat harga aja 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak, tapi coba lihat mungkin 10 tahun gitu. Artinya pandangannya mestinya lebih luas. Nah, saya yakin Bapak Warren Buffett, kecermatan dia, kecerdasan dia dalam berinvestasi, dia melihatnya dalam skop yang sangat luas ya. Artinya posisi pasar Wall Street di tahun 2019 itu sudah pada puncak yang sangat tinggi sekali dibanding dengan 10 tahun yang lalu ya. Dia mulai menilai bahwasanya tingkat harga saat itu sudah tidak relevan lagi atau sudah over value gitu ya. Nah, ini quotes yang biasa kita dengar Mbak Fasya ya, be greedy when others are fearful ya gitu. Be greedy when others fearful ya. Be fearful when others greedy ya. Nah, betul ya. Sambungannya kebalikannya. Ada sambungannya ya. Be fearful when others when greedy. Ya, gitu ya. Nah, artinya pada saat orang tahun kemarin pada serakah semua membeli saham pada tingkat harga berapapun, nggak nawar-nawar lagi, nggak hitung-hitung lagi, ya. Disitulah Pak Warren Buffett merasa ketakutan, ya. Dan sekarang semua orang mau obrol sahamnya, ya, melepas sahamnya karena dipenuhi dengan ketakutan. Nah, disinilah Pak Warren Buffett. Ya, tapi saya belum lihat ya ada aksi beli dari beliau. Tapi ya mungkin ya bisa saja secara diam-diam dia sudah mulai melakukan pembelian, tapi kita nggak tahu, datanya belum ada gitu Bapak ya. Nah, tapi berdasarkan quote-nya ini ya, ketika orang merasakan ketakutan, nah disitulah dia mulai masuk pasar, mengkoleksi saham. Itu barangkali Mbak Mas ya, kecerdasan ya gitu, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita asah ya gitu. Dan kuncinya di sini memang adalah kesabaran ya, sabar menunggu benar-benar pasar sudah overvalue ya, dan sabar juga menunggu pasarnya udah benar-benar undervalue ya gitu. Nah, betul. Harga kalau kita ambil ke pasar modal Indonesia, apakah harga saham sekarang sudah undervalue atau tidak? Nah, itu penilaian
kita masing-masing gitu ya. Iya. Tidak akan mematok oh ini sudah under value ya, tidak juga. Nah cuma barangkali ini ada juga sedikit acuannya gitu Mbak Basya ya. Saya cuma satu saja ya. Kita membandingkan harga saham dengan laba ya gitu. Nah barangkali ini bisa jadi acuan bagi kita ya, ditambah dengan yang lainnya. Ini kan baru price to earning atau PER ya, bisa juga ditambahkan dengan price to book value nantinya, bisa juga ditambahkan dengan PER to earning growth, bisa juga ditambahkan dengan rasio-rasio lainnya gitu Bapak ya. Iya. Nah, mungkin dijelasin satu-satu dulu Mas Alek ya. Boleh ya. Artinya kalau di sini price to earning ratio di bawah 5 kali ya. Nah, ini memberikan opportunity yang sangat besar sekali untuk investasi kita di masa depan ya. Nah, tapi sekali lagi ini kita lihatnya nggak satu saja ya. Seperti saya bilang tadi di awal ya, bukan di awal, di pertengahan tadi ya, kita harus berpikir luas ya. Gitu. Bisa saja saham ini rasio price to earning-nya di bawah 5 kali, bisa kan memang jelek bisa jadi ya. Iya. Atau minus. Nah, kalau minus gimana perlakuannya Mas Alex? Kalau minus ya berarti perusahaannya sedang merugi berarti Mbak Pasha ya. Nah, kalau sedang merugi ya atau sedang menurun ya, kalau merugi lah anggaplah labanya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kalau tips yang saya dapatkan dari Pak Warren Buffett ini atau dari buku yang jurnal-jurnal yang dia tulis ya, kalau sifatnya itu hanyalah temporer. Saya ada baca jurnal di tahun berapa ya, sekitar tahun 70 atau 74 atau berapa sih, lupa tahunnya. Saya udah baca jurnalnya. Lama sekali ya. Ada menjelaskan ya, pada saat itu ada pasar saham sedang turun ya, tapi dia meyakinkan investor dia untuk tetap menyimpan dananya pada Berkshire Hathaway yang dia kelola atau dana investasi yang dia kelola, dengan alasan apa? Dengan alasan pada saat itu penurunan laba perusahaan, bukan harga saham saja, laba usaha gitu. Penurunan laba usaha itu sifatnya temporer ya. Temporernya itu contohnya karena perubahan kurs mata uang atau mungkin ada suatu seperti saat sekarang ini wabah ya, ada penyakit atau ada gejolak sosial yang sifatnya itu temporer ya. Artinya begitu masalah-masalah itu selesai dan perusahaannya beroperasi dengan normal ya, tingkat labanya akan kembali naik ke tingkat yang normal lagi. Nah pada saat itu return yang investasi kita dapatkan akan kembali tinggi lagi atau kembali naik lagi gitu kan. Nah artinya kalau kondisi labanya minus ya, kalau sifatnya temporer tidak masalah gitu ya enggak. Artinya faktor eksternal gitu Mbak Tasya ya. Gitu. Kita yakin sekarang ini banyak sekali perusahaan yang labanya turun ya, tapi sekali lagi itu faktornya temporer seperti nilai tukar dolarnya naik ya, nggak rupiah itu mungkin melemahkan laba usahanya, atau mungkin karena harga minyak turun ya. Harga minyak turun itu kan sifatnya temporer ya, gimana pun juga energi itu, apalagi itu energi fosil ya, itu kan energi yang tidak bisa diperbarui ya, dan suatu saat akan habis gitu. Dan harganya, percaya atau tidak, suatu saat akan kembali naik lagi gitu ya. Sekarang mungkin harga minyak di dunia sekitar $20 per barel, itu mungkin sangat murah sekali ya. Betul. Hampir setara dengan ongkos produksi paling murah di Arab Saudi ya. Gitu. Tapi seberapa lama minyak Arab Saudi akan mampu mensuplai kebutuhan dunia? Kan tidak selamanya. Ya, nah, suatu saat akan meningkat, akan kembali ke $50 per barel lagi, mungkin akan kembali ke 80 atau mungkin bisa jadi kembali ke $100 per barel lagi. Nah, tapi itu tinggal waktu saja menunggu kapan ya, kita juga sama-sama tidak tahu. Nah, kembali lagi kepada tips keteguhan yang dipegang oleh Bapak Warren Buffett tadi adalah soal kesabaran ya. Gitu. Sabar saja menunggu, saat itu akan berulang kembali gitu Mbak Basya. Jadi kalau seandainya laba minus ya, kecuali kalau laba minus oleh memang faktor manajemennya ya. Saya nggak ketemu kutipannya ya, tapi ada kutipan Pak Warren Buffett yang saya suka itu ya. Kejujuran itu satu hal yang mahal ya, dan tidak bisa kita dapatkan dari orang murahan. Nah, saya nggak dapat kutipannya, ada tapi saya nggak bisa ambil gitu. Gitu. Artinya kalau manajemennya nggak jujur, nggak profesional ya, nggak terbuka, nggak transparan, artinya
kalau yang kita sering kita dengar itu tidak menerapkan good government dengan baik, berarti itu masalah di internal perusahaannya. Kalau udah masalah di internal seperti itu, dimanapun bagusnya bis perusahaan, ya tetap aja akan jatuh kalau seandainya manajemennya udah jelek gitu Mbak Pasya. Gitu. Jadi kalau kita ke sini, ya kalau seandainya kita menemukan, ya silakan dicari sendiri. Mungkin kita tidak akan contohin, atau kalau kita contohkan boleh juga kita kasih kode sahamnya gitu. Tapi carilah rasio perusahaan yang price to earning ratio-nya di bawah 5 ya gitu. Kalau di bawah 8 pun masih oke, karena itu masih tergolong saham murah ya, cheap stock. Tapi kalau 8 sampai 16 itu wajar, emang segitulah idealnya. Kalau di atas 16 itu mungkin tergolong mahal ya. Nah, kalau di atas 20 itu baiknya dihindari ya. Sebagus apapun, kalau udah di atas 20 mungkin harganya tidak rasional lagi. Ya, mungkin kita bisa geser ke sektor lain, atau kalau kita mau beli juga mungkin karena faktor keamanan dana atau jaminan masa depannya, ya boleh, tapi mungkin tidak harus dengan semua dana kita, mungkin 30 atau 50% saja gitu Mbak. Jadi menarik nih ya, ada 5 yang dikategorikan oleh Mas Alek untuk PE ratio sendiri ya Mas Alek ya. Ya ini patokan angka sebenarnya di bawah 8 ya. Yang tergolong cheap stock itu udah kira di bawah 8 ya. Tapi kalau kita dapat di bawah 5, kenapa tidak gitu. Atau kalau kita melihat pasar masih dalam kondisi yang fearful ya, panik selling ya, masih jual, ya kita sabar saja menunggu sampai price to earning ratio di bawah 5 ya gitu. Tapi saya punya tips lebih menarik Mbak Pasha daripada berharap terlalu banyak kepada pasar ya. Bagus itu kita lakukan pembelian bertahap setelah ketika dia sudah masuk kepada chip stock gitu ya. Dia sudah masuk kategori chip stock, kita mulai lakukan pembelian secara bertahap ya. Kampanye kita sendiri lah ya di saham bentuknya. Boleh dilanjutkan lagi Mas Alex? Oh ya, Mbak Pasha lagi azan ya? Iya, kebetulan. Gitu ya. Iya, kebetulan lagi azan ya. Mungkin nanti suaranya agak kurang jelas terdengar. Kita tunggu sebentar mungkin ya. Ini masih banyak yang menarik kayaknya nih ya Mas Alek ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya ngoceh aja nggak apa-apa Mbak ya. Iya, lanjut aja lah. Nggak apa-apa ya. Karena di kedengaran suara azan gitu. Iya. Oh di sini soalnya di sebelah persis nih Mas Alek. Persis ya, oke. Iya, Mbak Pasha iya. Ya, lanjut Mas Alek. Ya, nah ini saya lanjutkan ya. Saya boleh lihatkan ke aplikasi lah Mbak ya, biar teman-teman juga tidak terlalu enggak jauh gini ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya coba saja ya. Jadi mudah-mudahan bisa nanti kita contohkan ya, ada beberapa saham yang sudah pada level harga yang ya. Nah, ini familiar ya. Ini bukan berarti rekomendasi, tidak ya Bapak. Mungkin sebagai contoh saja ya. Tidak begitu jelas ya. Kurang nampak, tapi nggak apa, saya bacakan saja, mungkin teman-teman tidak begitu kelihatan ya. Iya, ini kurang kelihatan. Mungkin ininya masalahnya kayaknya kebalik ya. Ini pakai kamera depan atau kamera depan? Balik kamera ya? Enggak. Cuman nggak kelihatan, emang nggak bisa di zoom in lagi ya. Nggak bisa ya. Tapi nggak apa, saya bacakan saja di sini ya. Ini sahamnya adalah saham. Ini aplikasi apa Mas Alek sebelum masuk? Ini aplikasi Fast ya. Fast Desktop Online Trading ya, aplikasi yang dimiliki oleh FHC Sekuritas ya. Di menunya di atas pada menu financial statement ini kita tinggal masuk kode sahamnya
ini saya contohkan kita masuk ke sahamnya dalam ya, Adaro Energi kalau kita biasa kenal ya, gitu loh. Nah ini dia bergerak di dalam tambang batu bara, kita tahu sendiri harga batu bara yang besar, dia juga anjlok dan kemudian juga anjlok. Kalau kita lihat secara historis ya, laba perusahaan ini dalam 4 tahun terakhir cukup konsisten ya, artinya cukup besar ya laba usahanya. Kalau cukup besar kita lihat dari mana? Itu di atas 10%. Equity-nya berapa Mas? Return of equity-nya rata-rata dalam 4 tahun terakhir itu di atas 10%, Mbak. Kalau kita katakan di sini sekitar 12 sampai 14% rata-ratanya, karena ada yang 14%, ada yang 18%, ada yang 10%. Jadi rata-rata sekitar 12 sampai 13%. Nah, tapi kalau kita memilih saham Adaro ini pada harga equity-nya per lembar saham dari harga 1.600, berarti setiap tahun kita mengalami peningkatan nilai investasi sekitar 12 sampai dengan 14%. Itu kalau kita miliki saham ini pada nilai buku per lembar sahamnya atau BVPS-nya 1.600 ya. Nah, cuma catatannya sekarang harga saham Adaro Energi ini di harga 950. Ya. Berarti kalau 950 itu cuma separoh ya. Cuma separoh dibanding dengan nilai bukunya ya. BVPS-nya. Price to book value-nya sekitar 0,6 kali ya gitu. Ya. Tapi kalau kita saham iya sekitar 0,6 ya Mbak ya gitu. Jadi kalau kita memiliki saham ini sekarang di harga 900 ini, anggapun kalaupun harga sahamnya turun ya, jadi 5% pun ya. Di saya sepertinya hilang nih. Oke, kalau nggak ada yang komen berarti lancar ya. Di saya yang nggak lancar ya Mas Alek ya? Oh, oke, di Mbak Pasha ya. Oke, nggak apa-apa. Di ya. saya. Tadi kalaupun tingkat labanya turun ya, laba usaha itu sifatnya temporer karena memang harga jual batu baranya turun ya gitu. Tapi kita kembali lagi pada presiden tadi, apakah akan selamanya harga batu bara turun? Kan tidak ya gitu. Jadi sementara kebutuhannya cukup tinggi ya. Kalau kita cermati kenapa harga batu bara turun saat ini ya, karena memang industri-industri banyak yang tutup sejak ada berbagai macam pembatasan ya, entah itu lockdown, kalau di negara lain seperti banyak lockdown ya, atau hanya pembatasan seperti di Indonesia ya. Artinya itu industri banyak yang tidak beroperasi secara penuh, otomatis kebutuhan energi mereka juga turun ya gitu loh. Nah itu mungkin sifatnya adalah temporer. Apakah itu akan berlangsung selamanya? Saya yakin tidak. Begitu ekonomi pulih ya, dunia akan kembali menggeliat lagi ya, orang akan melakukan produksi lagi ya. Nah ketika itu kebutuhan energi akan kembali meningkat begitu Pak. Jadi artinya kalaupun laba usaha turun ya itu sifatnya temporer, tapi jangka panjang masih prospektif ya. Nah pada tingkat harga kondisi seperti inilah kesempatan bagi kita untuk mengkoleksi sahamnya gitu. Artinya kalau sudah lewat dalam kondisi normal ya, dan dalam kondisi normal yang kondisi biasa kita tidak akan mendapatkan harga saham Adaro dengan di bawah Rp1.000 gitu. Kita tahu rata-rata saham Adaro diperdagangkan di kisaran harga 1.300 sampai dengan 2.300 kan tahun kemarin. Nah itu dalam kondisi normal, artinya dalam rentang price to book value-nya yang di kisaran 1 ya, dan PER-nya itu sudah di atas 10 ya gitu. Di atas 10 kali. 13. Nah, betul. Nah, oleh karena itu ya pada kondisi tidak normal inilah kesempatan bagi kita untuk mengkoleksi sahamnya sebanyak mungkin ya,
dan kita simpan dengan sabar, dengan tenang, dengan santai ya, kita simpan sampai situasinya normal ya. Nah, pada situasi normal itu terserah ya, apakah kita akan jual, kita cari saham yang under value lagi, atau kita simpan saja. Karena apa? Kalau kita simpan saja pun tidak masalah. Pada saat itu return of equity-nya mungkin kembali 10%, tapi return of investment kita mungkin di sini 2 kali lipat gitu loh. Mungkin di sini 20%. Kenapa begitu? Karena kita membeli pada harga di separuh atau diskon 50% dari nilai bukunya. Otomatis ketika naik ke harga wajar, untung kita malah jadi 2 kali lipat gitu. Jadi itu barangkali Mbak Fasya bahan presentasi saya ya mengenai tadi ya, investasi hebat dan cermat ala Warren Buffett ya, gitu loh. Seperti itu Mbak Fasya. Ya baik, terima kasih Mas Alex atas pemaparannya. Jadi buat Sobat IDX Jambi yang ingin bertanya terkait dengan materi kita kali ini, investasi hebat dan cermat ala Bapak Warren Buffett, silahkan ditulis di komentar ya. Tapi mungkin sebelum itu nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Mas Alex terkait dengan materi pada sore hari ini. Sebenarnya menarik sekali ya kita ngebahas tentang Warren Buffett ya, karena kita kenal sebagai beliau ini acuannya buat para investor fundamentalis biasanya, dan juga terutama untuk value investing ya Mas Alex ya. Nah tadi nih Mas Alex sorry jadi terkait dengan tadi kan ada disampaikan bahwa Bapak Warren Buffett ini melakukan cut loss ya di industri penerbangan. Nah yang kita tahu kan time frame-nya Bapak Warren Buffett ini kan panjang sekali ya Mas Alex pada saat berinvestasi ya. Itu artinya tidak hanya nyimpen 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti artinya di sini ada trust kepercayaan dari Bapak Warren Buffett sendiri terhadap industri penerbangan itu mungkin juga tidak maksudnya tidak stabil secara jangka panjang, ataukah tidak memberikan return, atau ya bisa dikatakan di sini industrinya kurang menarik gitu buat Bapak Warren Buffett. Nah, kenapa dilakukan cut loss? Apakah memang benar ini Pak Warren Buffett ini pernah melakukan cut loss di beberapa saham seumur hidupnya nih, Mas Alex? Oke. Saya ada dapat beberapa poin Mbak ya. Cuma memang sempat saya masukin ke sini ya. Ada 3 alasan kalau nggak salah bagi Warren Buffett untuk menjual sahamnya. Yang pertama, kalau tingkat harganya itu sudah over value ya, artinya pasar menilai terlalu berlebihan, terlalu optimis pada saham tersebut, dia akan jual ya gitu, karena harganya sudah nggak wajar lagi gitu. Dan dia akan menunggu ketika harganya menjadi wajar atau under value lagi untuk dia kembali beli gitu. Yang kedua kalau seandainya prospek bisnis dia tidak menarik lagi gitu ya, artinya laba usahanya diproyeksikan beberapa tahun ke depan diperkirakan menurun atau mungkin malah merugi gitu. Yang ketiga, nah ini bisa jadi juga ya, Bapak Warren Buffett ini walaupun dia udah banyak ya gitu, lebih banyak, tapi dia mungkin memerlukan dana untuk membeli sebuah saham yang dia suka gitu, atau sebuah saham yang lain gitu ya. Artinya kita memang tidak bisa mengatakan ketika Bapak Warren Buffett cut loss saham industri penerbangan itu jelek ya, belum tentu juga. Itu perlu analisa yang lebih lanjut, kita perlu teliti lebih dalam ya. Nah tapi mungkin saja Pak Warren Buffett ya, dia memiliki opsi ya gitu, dia memiliki opsi. Saya punya saham di sektor penerbangan, saya mungkin punya saham lagi di sektor yang lain, mungkin properti, mungkin perdagangan atau consumer ya gitu. Sementara ada sebuah sektor saham, ada beberapa saham yang ingin dia beli, cuma dana dia udah terlanjur teralokasikan ke saham yang lain, otomatis dia akan jual saham tersebut ya gitu. Dan yang saya tahu
kalau sudah Pak Warren Buffett ini kalau sudah menemukan satu saham yang dia mau, ya dia mungkin saja akan mengorbankan saham yang kurang menguntungkan untuk mendapatkan saham yang lebih menguntungkan, begitu Mbak. Ya, artinya di sini bukan berarti dia tidak sabar, saham ini tidak menarik, tetapi bisa saja dia memiliki opsi yang lebih menarik lagi, gitu ya. Gitu. Seperti itu Mbak, barangkali artinya kita juga tidak memastikan walaupun kita lihat beberapa tahun terakhir memang kalau kita pelajari laporan keuangan sektor penerbangan memang tidak begitu menggembirakan, ya. Artinya persaingan ada perang tarif, ya, perang harga yang buat tarif penerbangan begitu murah, ya. Kalau tarif penerbangan begitu murah, otomatis ya pastinya laba usaha dari perusahaan maskapai tersebut pastinya kecil, gitu ya. Gitu. Terus yang kedua barangkali mungkin opsi yang dimiliki oleh Pak Warren Buffett tadi, dia punya lebih menarik dibanding sektor penerbangan, begitu Mbak. Oke, ya Mas Alek. Jadi mungkin bisa jadi itu digantikan oleh saham yang lain yang lebih menarik ya Mas Alek ya. Nah kalau misalnya kita berkaca ke Indonesia sendiri, gimana dengan prospek untuk industri penerbangan sendiri buat yang fundamentalis gitu ya? Kira-kira menurut Mas Alek untuk proyeksinya nih, jadi terkait dengan gambaran kira-kira di masa yang akan datang untuk industri penerbangan sendiri, kalau di Indonesia bagaimana nih Mas Alek? Ya, kalau industri penerbangan di Indonesia menurut saya masih sangat prospektif ya. Pertama, kita berada di situasi surplus demografi yang sangat besar ya. Gitu. Artinya dalam kondisi susah saja orang mobilitasnya itu sangat tinggi ya, gitu. Dan kebetulan juga kita punya budaya mobilitas yang tinggi juga Mbak saya. Artinya mungkin yang budaya yang tidak dimiliki oleh banyak negara-negara lain ya. Kita kan punya budaya mudik. Ya itu walaupun sekarang dilarang, tapi itu budaya tidak akan berhenti gitu ya. Mobilitas orang dari satu kota ke kota lain, tempat itu sangat tinggi sekali ya. Jadi proses penerbangan itu masih sangat bagus menurut saya ya. Nah paling tinggal kita regulasinya ya. Artinya kita harus dijaga persaingannya tetap wajar ya, dan transparan ya. Artinya kita tidak mengharapkan ada monopoli ya. Gitu. Kemudian kita juga tidak mengharapkan perang tarif yang berlebihan ya. Gitu. Perang tarif mungkin menguntungkan bagi konsumen ya, dapat tiket yang murah, tapi bagi investor itu tentu saja tidak menguntungkan ya, karena laba perusahaannya kan jadi lebih sedikit. Artinya kita berharap pada tingkat yang normal gitu Mbak, gitu ya. Kalau saya lihat dari sisi makroekonomi sangat prospek sekali ya, cuma mungkin perlu dukungan dalam sisi regulasi, pengawasan persaingan usaha. Oke, tapi tetap dilihat juga kondisi internal perusahaan seperti apa, dan juga good corporate governance-nya juga harus tetap diperhatikan ya jika memilih saham di industri penerbangan sendiri. Oke, nah ini sepertinya belum ada yang nanyain, jadi sepertinya saya masih nanya-nanya lagi nih Mas Alek terkait dengan ini ya. Jadi tadi kita ngebahas tentang industri penerbangan nih Mas Alek. Nah kita juga tahu di sini bahwa kalau Bapak Warren Buffett itu sendiri biasanya senang untuk memilih perusahaan-perusahaan dengan yang bisnisnya kalau bisa kita katakan itu gampang untuk dicermatin gitu ya. Nah kalau di Indonesia sendiri nih, kalau contoh gambaran industri seperti ini yang gimana sih Mas Alek? Jadi bisnis yang sederhana ya, yang katakanlah dulu beliau Coca-Cola ya, satu brand yang zaman dulunya tuh luar biasa ya, buat anak generasi 90-an tuh biasanya senang banget itu mengkonsumsi minuman soda ini, dan karena beliau suka mengkonsumsi minuman bersoda ini sehingga beliau memilih untuk membeli saham perusahaan tersebut. Nah kalau untuk industri seperti ini nih di Indonesia, ini karakteristik yang mirip seperti ini buat diinvestasikan di jangka panjang, itu seperti apa tuh Mas Alek? Ya pastinya di sektor
konsumer ya, dan itu sangat menarik ya gitu. Cuma barangkali yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah keunikannya ya. Kita tahu juga Pak Warren Buffett ini kan agak berbeda ya dengan dengan kita yang retail ini ya. Apalagi dengan tingkatan dia sekarang sudah di level yang sangat tinggi sekali ya. Artinya Pak Warren Buffett sekali dia beli saham, dia akan memasuki manajemennya. Artinya dia memang beli perusahaannya gitu. Dia akan meletakkan orang-orang penting di jajaran direksinya untuk membantu dia agar memperoleh informasi ya sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Gitu. Berbeda dengan kita, mungkin kemampuan kita belum sampai ke situ. Artinya kita mungkin hanya sebatas sebagai pemilik publik gitu ya. Belum bisa sebagai pemilik mayoritas. Nah, ini mungkin segi perbedaannya. Jadi kalau kita berkaca kepada saham-saham yang gampang dicerna ya, itu sebenarnya cukup banyak Mbak. Cuma kalau biasanya tingkat harganya itu sudah mahal ya. Yang paling gampang dicermati ya, contoh seperti kalau di perbankan itu ada BCA ya. Itu dia bisnisnya gampang, sederhana, hanya nyimpan dan minjamkan duit ya, sediakan fasilitas transfer ya. Kemudian sediakan suatu layanan yang unik yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, udah segitu aja, gitu ya. Yang bergerak di perbankan banyak, ya. Tapi yang memiliki keunikan hanya sedikit, ya. Nah, cuma kan konsekuensi lainnya, kita untuk memiliki saham yang sudah memiliki keunikan seperti itu, ya tingkat harganya kan sudah tinggi, ya. Artinya kita akan membeli pada harga yang sangat mahal, ya. Artinya kita akan membayar harga untuk 3, 5, 10 tahun ke depan, gitu, ya. Nah, itu konsekuensi lainnya gitu. Jadi artinya kalau pada gampang bisnis gampang dicerna itu banyak ya gitu. Cuma mencari perusahaan yang memiliki nilai unik, nah ini mungkin terbatas gitu maksud saya gitu. Nah, inilah perlu peran kita dalam meneliti saham ya gitu. Inilah mungkin poin antusias belajarnya di sini ya. Kita harus selalu dari waktu ke waktu mempelajari tentang produk-produk atau jasa perusahaan tersebut ya. Apakah dia memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, kalau itu ada, baru nanti kita perhatikan tingkat harganya masih wajar atau tidak untuk kita beli begitu kan. Oke, ya. Jadi kalau misalnya untuk salah satu contoh ya bisnis yang mudah dipahami itu adalah BCA di sini misalnya ya Mas Alek ya. Nah, tapi kan di sini di salah satu sisi gitu ya, kalau kita lihat sendiri kalau BCA ini kan bukan tergolong dari saham yang undervalued ya, tapi dia juga termasuk saham yang kalau bisa kita katakan nih kategorinya yang growth stock ya. Jadi sahamnya selalu bertumbuh gitu ya, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat PE ratio-nya itu ya kalau dalam kondisi sekarang nih itu memang lagi murah-murahnya ya Mas Alek ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, nah itu akan ya meningkat berkali-kali lipat nih. Itu gimana tuh Mas Alek tuh? Ya artinya ya kita bukan mendoakan harga saham BCA turun ya, tidak ya. Tapi kalau seandainya tingkat harganya akan lebih rendah lagi ya, mungkin akan menjadikan rasio price to earning ratio-nya di bawah 20 kali ya. Nah, ini mungkin bisa kita toleransi. Kalau tadi kita bilang di atas 20 itu udah bubble ya gitu. Kita mungkin bisa tunggu di bawah 20 walaupun mahal tidak apa-apa, karena memang memiliki barang berkualitas memang konsekuensi harganya mahal ya. Nah, kalau harganya bisa turun, saya nggak tahu tingkat harga berapa, tapi yang penting price to earning ratio di bawah 20 atau kalau bisa di bawah 18 ya, nah, itu mungkin akan lebih menarik kalau untuk di koleksi begitu Mbak. Iya, jadi artinya kalau misalnya dalam kondisi saat ini memang kesempatan ya untuk memperoleh harga murah pada saham-saham yang tergolong kategorinya growth stock company ya, Mas Alek ya. Iya, betul Mbak. Iya. Dan ini juga pernah nih saya lihat satu artikel yang menyebutkan bahwa Pak Warren Buffett dalam dalam mengakuisisi perusahaannya atau target marketnya, target perusahaannya itu dia juga memilih untuk perusahaan
perusahaan yang kalau misalnya kita lihat itu return of equity-nya, return of investment-nya, return of asetnya itu cenderung lebih stabil gitu ya Mas Alex, dan meningkat gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri, nah itu contoh-contoh perusahaan yang kayak gini tuh jenisnya di industri mana, atau ada clue nggak kira-kira yang mirip seperti itu Mas Alex? Kalau di yang prospektif ya untuk Indonesia ya sesuai dengan makroekonomi kita ya memang paling memungkinkan tuh di sektor konsumer Mbak. Ya, karena kan memang konsumsi negara kita kan sangat tinggi sekali ya. Gitu. Jadi paling bagus itu di sektor konsumer gitu, Mbak. Oke. Ya. Nah, ini ada panggilan ya kayaknya Mas Alex. Iya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu saja ya. Oke. Nggak bisa di. Bisa, ya? Oke, siap. Bisa. Nah, oke. Nah, Mas Alex, kemarin kan juga habis ada ini ya rapat umum pemegang saham ya untuk Berkshire Hathaway sendiri ya Mas Alex ya, dan kita ketahui bahwa dampaknya tuh lumayan cukup besar dengan keputusan yang dilakukan oleh Warren Buffett, katanya nih gosipnya seperti itu tuh, karena ada beberapa saham yang beliau jual, seperti contohnya Apple sendiri ya, beliau menjual saham Apple beberapa yang beliau miliki. Nah ini juga menarik juga nih karena dulunya itu beliau kan menghindari ya Mas Alex ya untuk saham-saham yang berada di sektor teknologi. Terus kemudian akhirnya beliau membeli lagi saham Apple ini, dan sekarang akhirnya melepaskannya. Ini kan agak-agak fenomenal nih. Gimana pandangannya nih Mas Alex terkait dengan saham teknologi sendiri? Kalau saya pribadi memang saya juga tidak begitu concern ya ke saham teknologi. Kenapa begitu? Karena ini gampang ditiru ya, artinya hampir tidak memiliki nilai unik ya gitu. Artinya nilai uniknya pun kalaupun ada itu bisa ditiru gitu, dan teknologinya itu cepat sekali berputarnya ya. Kita tahu dulu kita memiliki Nokia 6600 itu sudah suatu hal yang sangat wah sekali ya, harganya udah mahal ya gitu, dan tapi ya berapa tahun kemudian ya nggak perlu sampai 10 tahun ya, hanya 2-3 tahun berikutnya itu sudah tidak ada harga. Dan ini menuntut perusahaan untuk menganggarkan dana penelitian yang jadi jauh lebih besar, karena tetap harus untuk bersaing, dia harus untuk tetap berada di titik atas, dia harus menyediakan dana riset yang sangat besar sekali. Dan ini mengakibatkan cost-nya sangat tinggi. Dan yang kedua, pesaing pun juga melakukan hal yang sama ya. Nah ketika teknologi yang tidak jauh berbeda berada di pasar yang sama ya, pilihannya cuma perang harga gitu ya. Nah ini mengakibatkan laba perusahaan jadi turun gitu. Jadi memang tidak mesti monopoli ya, tapi perusahaan tersebut memang harus punya pasar yang benar-benar konsisten ya, untuk